Shalom. Selamat pagi saudara, kita bersyukur pagi hari ini dapat kembali bersekutu di dalam ibadah pagi bersama Yesus. Dan semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat menikmati kalender yang baru, kalender 23 di bulan Juli ini. Sebelum kita memuji, memuliakan Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kemurahan Tuhan semata kami dapat menikmati hari yang baru, teristimewa perjumpaan kami dengan Tuhan di pagi hari ini dalam sesi pagi bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyucikan, menguduskan seluruh hidup kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami semua, urapi setiap pelayan-Mu, terlebih urapi Bapak Gembala, yang akan menyampaikan berita firman pada pagi hari ini. Sehingga melalui firman-Mu, kami semua dikuatkan, diteguhkan, dan dicerahkan untuk kami terus semakin jelas mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perangkat dan jaringan internet yang kami gunakan. Kiranya semua juga dalam pengudusan Tuhan, sehingga dapat digunakan dengan lancar dalam sesi ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai untuk memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, karena pagi hari ini kita terus belajar mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan pujikan Ku Mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu,
ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami semua bersehati untuk memuliakan Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, Roh Kudus menolong kami, untuk kami menggunakan kesempatan ini untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah menjadi alat-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Ini kami Bapa. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku,
masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan. Oh, haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi untuk pagi yang istimewa pagi ini, pagi bersama Yesus. Untuk itu kami memuliakan Engkau dan biarlah saat puji sembah kami naikkan, sungguh berkenan di hadapan Tuhan, karena itu dari ketulusan hati kami semua Tuhan, untuk mengatakan sungguh Engkau baik, Engkau mulia, Engkau luar biasa, perhatian-Mu tiada habis-habisnya buat kami semua Tuhan. Bahkan ini kami akan terus nikmati sampai ke dalam keabadian kelak. Dan itu luar biasanya, kami di dalam Tuhan, ada dalam jaminan-Mu. Itu sebabnya tolong Bapa Surgawi, karuniakan senantiasa hidup kami ini dalam tuntunan hikmat-Mu, agar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, sehingga tidak akan mudah digoyahkan dan dijatuhkan oleh apa dan siapapun. Terima kasih buat pagi ini, kami akan menikmati sabda-Mu, agar kami semakin hari semakin menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Roh-Mu yang kudus ada atas kami dan semua keluarga besar kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi bersama Yesus. Wah, luar biasa, pagi ini saya lihat Ibu Emi Limbong. Iya, bisa bersama-sama. Mungkin nun jauh di Bitung, Sulawesi Utara, atau lagi ada di Pulau Jawa ini, Bu Emi Limbong. Iya, puji Tuhan. Saya sampaikan selamat lebih dulu kepada keluarga besarku, Bapak Wosi, Bapak Sing'an, dengan seluruh keluarga besarnya tentunya, untuk perhelatan yang sudah digelar pada sore Jumat sore kemarin. Puji Tuhan. Kepada anakku Bagus dan Lydia, kalian sudah menjadi pasangan, keluarga yang baru, terus mengharapkan tuntunan Tuhan, ya, sehingga sungguh anggur manis dari sorga melimpah senantiasa atas kehidupan kalian sekeluarga.
pun saya sampaikan juga selamat kepada semua keluarga-keluarga lama. Haleluya ya. Pasangan-pasangan yang lama, yang sudah purna keluarga, semua dalam jaminan Tuhan. Iya. Tidak habis-habisnya curahan anggur surgawi itu yang manis akan tetap melimpah dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang bergantung kepada Tuhan, dan selalu ingin menikmati kebersamaan bersama Yesus. Yesus itu sumber segala sesuatu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, sumbernya berkat di dunia, sumbernya berkat di sorga. Mana yang seperti dia? Tidak ada, ya kan? Coba saudara buka Alkitab tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada pribadi lain yang memberi kepastian jaminan yang sedemikian, ya, seperti sosok pribadi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudaraku, buktinya apa? Buktinya dia berkata, ya, ketahui aku sudah bangkit dari kematian dan aku hidup untuk selamanya. Coba saudara cari orang hebat mana yang bisa hidup untuk selamanya. Mungkin ada yang jawab barangkali, ada Pak, siapa? Sogol, mati hidup kembali. Itu cerita ludruk saudara. Ya, Sogol itu, ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus itu sosok yang dahsyat, ya itulah yang memberikan jaminan yang pasti buat kita semua. Baik, pagi hari ini kita akan baca Alkitab firman Tuhan dulu, supaya anugerah kebijaksanaan dari Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab hanya orang bijaksana yang sesuai tuntunan Tuhanlah yang tahu memilih yang terbaik. Ya, ingat, kebijaksanaan membawa kita dapat memilih yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tidak salah pilih, tidak salah langkah. Ya, ingat itu saudara-saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan batu karang itu tiada lain dan bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Petra, ya. Puji Tuhan. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas Petra, di atas batu, di atas firman Tuhan. Tuhan Yesus, ya. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Semua katakan amin. Iya, saudara-saudara, kisah klasik dari sejak saudara sekolah minggu sudah pernah, ya, bersering kali bahkan, ya, mendengar, membaca ini juga dari hari-hari kita, kalender pembacaan Alkitab kita mungkin telah sekian kalinya kita baca kisah ini. Tetapi saudara-saudara ini kasih Tuhan, memiliki sebuah makna yang sangat dalam dan sangat mendasar. Prinsip dari firman Tuhan dalam perikop ini. Apa artinya saudara-saudaraku ini kasih Tuhan? Ya, bahwa kita ini orang yang namanya manusia itu diberi oleh Tuhan hak, ya,
hak kehendak bebas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kehendak bebas. Nah, kenapa Tuhan tidak menciptakan kita seperti kayu, seperti pohon? Atau kalau dalam dunia modern teknologi ini tidak menciptakan kita seperti robot yang diprogram oleh komputer, saudara. Tidak, iya. Dari awalnya ketika Tuhan menciptakan kehidupan yang melibatkan roh sang pencipta, selalu ciptaan yang diberikan ya mandat oleh roh Allah itu adalah memiliki kehendak bebas. Nah, itu sebabnya kita melihat sebuah salah jalan yang dilakukan oleh ya malaikat atau roh yang diberikan satu mandat dan kemuliaan sedemikian, tetapi tidak menyadari batasan yang harus dia pilih. Dan dikatakan makhluk roh itu ingin terbang tinggi ke tempat yang maha tinggi itu bertahta dan ingin menyamai dia. Dan dari sanalah dijatuhkannya ya roh ini menjadi iblis. Dan ternyata pengikut-pengikutnya juga dalam jumlah banyak. Dan sejak dibuangnya kuasa yang besar itu ya menjadi iblis, saat itulah baru tercipta neraka. Ya, Tuhan menciptakan semacam penjara neraka. Untuk siapa? Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi di dalam iman Kristen tidak mengenal istilah Allah menciptakan neraka untuk manusia yang berdosa. Sama sekali tidak ada tujuan itu. Jadi neraka, jahanam itu diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lah dengan sorga bagaimana Pak? Nah, sorga itu kan memang tempat wilayah ya Tuhan, ya itu di luar ciptaan itu sudah ya suatu keberadaan yang kekal, saudaraku yang dikasih Yesus. Loh, jadi nanti kalau ada orang yang lepas dari dosanya, pulangnya ke sana. Oh ya, endingnya nanti kita berada di wilayah kekekalan Tuhan. Wilayah kekekalan sorgawi setelah selesai semua nanti. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Tetapi tentang neraka sama sekali Tuhan tidak pernah menciptakan itu untuk manusia. Sengaja diciptakan untuk manusia. Sama sekali tidak. Ya, dasarnya jelas sekali itu ada di dalam pasal 25 kitab Matius, ya toh, ayat yang ke-41, enggak usah dibaca sekarang. Di sana dikatakan Tuhan, ya, mengatakan kepada orang-orang yang tidak bijaksana, yang jahat, yang melawan Allah, yang tidak menyambut kasih karunia Allah, maka dikatakan di sana kamu akan dibuang di tempatnya iblis dan pengikut-pengikutnya. Orang yang tidak taat, orang yang tidak mau menyambut kasih karunia yang dianugerahkan Allah, itu berarti melawan Allah. Tidak menghargai Allah, menghina Allah. Sama dengan perilaku tidak bijaksana bodoh dari iblis. Akhirnya apa? Dibuang ke sana. Ya, jadi Allah tidak menciptakan neraka, ya, saudaraku, tempat laknat itu untuk manusia. Tetapi dengan terpaksa jika manusia ya melawan Allah, tidak menghormati Allah, menghina Allah, ya harus dibuang di tempat yang sama di sana. Tapi sekali lagi penegasannya, tidak pernah Allah itu merancang neraka untuk manusia. Ingat itu ya saudara-saudara. Oke, saya kira cukup itu karena saya bukan hendak menyampaikan di situ. Pak Gembala ini pagi-pagi udah bicara tentang neraka segala macam. Gak apa-apa dong supaya tahu kita diingatkan ya. Jadi reminder ini saya pendeta itu kan untuk mengingatkan. Jangan sampai kita bersikap tidak bijaksana gitu loh ya. Dan ini menyangkut doktrin, prinsip iman Kristen. Karena kekristenan itu kalau tidak dijelaskan terus diingatkan gini, maka yang terjadi tanpa sadar kita mengadopsi, mencomot prinsip-prinsip agama lain di sekitar kita.
dimasukkan dalam kekristenan. Dan itu salah. Gitu loh saudara-saudara. Ya, kalau kepercayaan agama lain, umpamanya berkata Tuhan menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah menciptakan malaikat itu dari sinarnya Tuhan, kemudian Allah menciptakan iblis setan itu dari api. Nah, itu kepercayaan agama lain. Ya, kemudian manusia, Tuhan bilang kepada setan atau iblis ini, sujudlah menyembah kepada manusia. Kalau malaikat mau, kalau setan iblis itu tidak mau menyembah. Ya, alasannya karena manusia dari tanah kok. Ya, kami dari api kok mau nyembah itu apa? Ya, apa hitungannya kan gitu. Nah, itu kepercayaan agama lain. Kita hargai ya. Kita hargai, kurang lebih ceritanya begitu. Tapi iman Kristen tidak pernah. Allah menciptakan iblis itu tidak pernah. Terus kesannya kan manusia berpikir manusia diadu sama iblis setan. Ya mesti kalah loh Pak Pendeta. Allah tidak pernah. Tidak pernah ngadu manusia dengan iblis setan. Kenapa iblis itu sirik terhadap manusia? Ceritanya dalam Alkitab jelas. Karena iblis itu musuh bebuyutannya Allah. Tidak pernah terima dengan batas-batas yang diberikan kepada dia. Itu sebabnya ketika melihat hubungan yang sangat harmonis, manusia di Taman Eden dengan Tuhan, tiba-tiba nongol di sana. Ya kan? Iblis yang sudah ada lebih dulu, yang sudah memberontak kepada Allah lebih dulu, tidak taat kepada Allah lebih dulu. Nah, di sana mempengaruhi kakek buyut kita, Hawa dan Adam, ya kan? Nah, sejak saat itulah terjadi suatu prahara, penderitaan, sengsara, kesulitan manusia. Oleh karena manusia sudah mencicipi sikap memberontak kepada Allah. Dan faktanya terus-menerus perjalanan hidup manusia itu berlaku demikian di hadapan Sang Penciptanya. Tapi untung kemurahan Allah yang besar, untung kasih-Nya ilahi itu yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga yang terjadi saudaraku, akhirnya Sang Firman Allah itu turun. Dalam wujud yang nyata dan tinggal di tengah-tengah manusia kurang lebih 33 sekian tahun, saudara-saudara. Iya kan? Dan intinya adalah untuk melakukan satu proses pendamaian agar manusia yang dari kakek buyutnya sudah menentang, sudah memberontak itu dapat diperdamaikan lagi dengan Allah. Maka firman Allah itu turun ke dalam dunia ini, saudaraku, untuk merangkul kita dan membawa siapa saja yang mau. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan, barang siapa percaya kepadaku, tidak seorang pun dapat kembali ke surga kepada Bapa kalau tidak bersama dengan aku. Jadi siapa yang percaya, yang bersama dengan aku peluk, aku bawa ke sana. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Inilah jaminan di dalam kekristenan. Itu sudah pasti. Makanya tidak ada kata sial untuk kematian sekalipun. Saudaraku ini kasih Tuhan, Paulus berkata, kalau hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pak, pagi-pagi juga kok ngomong pakai mati-mati. Ya namanya mati itu kalau datang tidak peduli pagi, tidak peduli siang, tidak peduli malam. Iya kan? Iya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dan bakalnya kita semua ngalami kok. Tapi gak usah pingin buru-buru lah. Loh, surganya indah Pak di sana. Saya bilang gak usah buru-buru.
Pak, di sini banyak kesulitan, Pak, banyak masalah, Pak, ada tantangan, pergumulan. Tenang aja ya, ada satu pribadi, kenalkah saudara? Sebutkan jika kenal, siapa dia? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Dialah penjamin hidup kita. Sesulit-sulitnya, kadang-kadang masih sampai terhuyung-huyung, tertatih-tatih. Tapi ingat, orang yang jalan bersama Yesus selalu mendapatkan kekuatan satu, selalu mendapatkan bimbingan yang kedua, selalu mendapatkan jalan keluar tepat pada waktunya. Iya, dan itulah Allah kita yang hidup luar biasa. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pesan Tuhan, berlakulah bijaksana. Karena orang bijaksana tahu membuat pilihan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan apa pilihan yang terbaik sebagai orang bijaksana adalah menjadikan hidupnya yang diumpamakan sebagai bangunan rumah, ya, dan menempatkannya di atas fondasi yang benar. Siapa dia fondasi yang benar, batu karang yang teguh Petra ini? Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Sang Firman. Makanya pagi-pagi kita kembali menikmati firman ya untuk weekend saat ini. Kenapa saudaraku ini kasih Tuhan? Orang yang hidupnya selalu bersandar mencocokkan diri dengan sang firman tidak akan tersesat. Ya Pak, tapi kami ini punya tanggungan banyak, anak-anak masih perlu diperjuangkan. Ya, itu amanat agung dari Tuhan. Tapi Pak, kan kami masih punya ya tanggungan yang berat dan secara manusia kami tidak punya tempat untuk bersandar. Ya, kami paham itu memang tidak mudah. Tetapi faktanya dari waktu ke waktu sampai hari ini Tuhan memberikan pertolongan kan? Tuhan memberikan jalan kan? Dan tidak mustahil dari satu kesungguhan ya, memiliki pribadi yang militan, bergantung kepada Tuhan, anak-anakmu diantar Tuhan masuki masa depan yang semuanya baik. Yang percaya angkat jempol saudara. Ya, puji Tuhan. Iya, terima kasih. Syaratnya si anak dibimbing, dituntun untuk memiliki ya cara hidup yang benar, yang tepat, yang sungguh-sungguh, yang tulus membangun hidup ya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Waduh, sinergisitas yang luar biasa. Orang tuanya beriman sungguh-sungguh, berjuang tidak mudah. Ya, mungkin dengan begitu berat, saya paham itu. Tetapi itu adalah amanat dari Tuhan. Ketika kita dituntun Tuhan untuk membawa anak-anak kita mengikuti jalan Tuhan dan anak-anak kita merespon dengan baik, itu berkat besar, sinergisitas yang dahsyat bakal terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya menjumpai orang-orang yang dibuat Tuhan berhasil, sukses jadi hamba Tuhan. Jadi pengusaha, jadi orang yang memiliki ya degree yang mungkin bukan cuma S1 saja. Berangkat dari mana? Dari panti asuhan bahkan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berangkat dari panti asuhan. Ya. Dan kemudian bersaksi kepada saya. Ya, ceritakan perjalanan hidupnya. Bahwa anugerah Yesus itu luar biasa. Maka kalau ada orang tua yang memperjuangkan anaknya dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh menuntun mereka semua dalam takut dan hormat akan Tuhan, mengajari kepada anak-anak, nak, dasar yang paling indah, yang penuh kepastian adalah dasar Tuhan Yesus, nak. Jangan sampai bergeser dari fondasi yang sebenarnya, nak. Dan si anak betul-betul merespon, ya. Tidak hidup kemudian semrawut. Tidak hidup dengan kemauannya sendiri. Tidak hidup awut-awutan. Saya percaya masa depan gereja itu luar biasa. Karena gereja dalam jaminan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Ini penting sekali. Ya, makanya orang bijaksana itu sangat dibutuhkan. Dan Tuhan memberikan kebijaksanaan itu, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Caranya gimana, Pak? Ya, orang yang takut Tuhan diberikan hikmat, diberikan ya kebijaksanaan dari sorga. Bijaksana untuk memilih yang benar. Bijaksana di dalam ya menuntun, ya mengkawal kita di dalam keseharian kita. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang bijaksana itu mau belajar terus. Ngomong salah-salah kata direnungkan, ya. Waduh, saya itu sering sok menyesal. Ya kadang-kadang ada pilihan kata yang tidak tepat mengganggu pikiran saya, mengganggu hati saya. Itu betul, saudara, ini kasih Tuhan. Sampai hari ini, ya ketika saya di jalan bertegur sapa dengan kawan, dengan tetangga, ya menyampaikan sesuatu, lantas saya menimpalinya dengan kalimat yang tidak pas, itu jadi perenungan buat saya. Benar, ini tipikal saya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya kalau ada sesuatu yang tidak enak itu saya pikirin gitu, benar. Ya saya pikirin, kenapa, apanya tadi, ya. Dan itu saudara-saudara perlu ya, itu perlu. Makanya nanti kemudian berproses, ya berpikir dulu baru bicara. Nah banyak orang berpikiran, berpedoman, wah ya ngomong aja dulu nanti dipikir belakang. Nah banyak benturan, ya banyak benturan. Nah, kita minta hikmat Tuhan pagi hari ini karena orang yang dekat Yesus sumbernya hikmat, ya. Dikatakan dia adalah Bapak kekekalan, ya, penasehat yang ajaib. Nah, penasehat ajaib berarti dia bisa mengatasi semua benang ruwet pun bisa, ya. Kemudian ditata ulang. Dalam pengertian siapa jalan dengan Yesus ada hikmatnya. Ya, menyadari, waduh, watakku ini terlalu kebablasan umpamanya, ya. Pagi hari ini minta pertolongan dari Tuhan. Kadang-kadang emosional kita, saudaraku ini kasih Tuhan, yang lebih terkedepankan. Nah tolong. Baik saudara perempuan, laki-laki, muda, lanjut usia, saudara yang dipimpin, lebih-lebih saudara yang mimpin. Ayo sama-sama belajar, minta pagi hari ini dalam doa, Tuhan berikan hikmat kepadaku. Ya, ketika kita dalam kepanikan pun coba ada nasihat di dalam kearifan lokal. Di tengah kepanikan lebih baik kamu diam dulu sejenak. Baru kemudian nanti berkata-kata. Daripada kita melampiaskan segala macam kata-kata kita. Dan saudara, apa yang sudah kadung membuat sakit hati orang lain, ya, membuat sakit hati orang dekatmu, itu mungkin di dalam keluarga, mungkin pada istri, mungkin sebaliknya pada suami, mungkin juga pada anak-anak. Ingat loh, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak itu bakal berangkat jadi besar dan dewasa ketika kita kelak semakin menjadi tua dan tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Dan ini harus menjadi pokok pemikiran kita. Ya, sebagai orang yang bijaksana. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang bijaksana dalam perjalanannya akan lebih mudah. Ya, saya yakin. Karena apa? Tuntunan Tuhan akan lebih bisa mendarat di dalam hati orang yang bijaksana. Oke, sampai kepada penghujung penyampaian renungan Amsal pasal 15 ayat 24. Ada ayat demikian, Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah, alias maut atau neraka. Ya ini, jalan kehidupan orang yang berakal budi, orang yang bijaksana, orang yang menerima hikmat dari Tuhan. Ya, grafiknya itu secara rohani naik. Maju, semakin maju. Ya, walaupun ada orang ngomong salah, kami mau maju, tapi iblis tidak tinggal diam. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena iblis tidak tinggal diam, akhirnya kami diam saja. Iblisnya tepuk tangan
dan Allah sedih, iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Ya, saudaraku. Bagaimana kalau iblis tidak tinggal diam? Kita tetap maju, haleluya. Bersama dengan Yesus. Kita tendang setan dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya, kita injak-injak iblis setan dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan terus kita membangun diri untuk memilih yang baik di hadapan Allah. Bukan membangun rumah di atas pasir, tetapi membangunnya di atas Petra, batu karang, Tuhan Yesus Kristus. Amsal 10 ayat 13. Amsal 10 ayat 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Pagi hari ini kita akan minta begini, Tuhan, ajari aku, pukul pentung aku Tuhan, kalau aku tidak berakal budi terus-menerus. Supaya aku terhenyak dan kemudian sadar. Jalan bersamamu mesti bijaksana berakal budi. Kadang-kadang ajaran Tuhan kita dibawa kepada suatu kenyataan bermasalah dalam hidup. Itu sebetulnya didikan Tuhan. Pentungan dalam tanda kasih yang Tuhan kerjakan. Ya, puji Tuhan. Dan tujuannya supaya Tuhan menjadikan kita bijaksana, berakal budi, dan kita menikmati segala yang baik dari Tuhan. Ingat, jaminan Tuhan buat setiap orang yang jalan dengan harmonis bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi bersama Yesus, kiranya rahmat berkat Tuhan turun atas kita semua. Satu nyanyian, mari kita naikkan bersama-sama untuk kita berdoa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami semua percaya Bapa bahwa tak tersembunyi segala kuasa yang baik yang Kau sediakan buat setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini bersama dengan keluarga besar kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kalau hari ini Engkau memberikan pelajaran baik buat kami, agar kami tidak melangkah dalam langkah sikap orang bodoh, tetapi kami mau melangkah sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Karena memang sejak semula Engkau menciptakan manusia dengan Kau berikan kelengkapan akal budi yang murni. Tetapi hal ini menjadi rusak akibat dosa yang sudah menjalar dari sejak kakek buyut kami hingga kini. Tetapi syukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam hidup kami menjadi hikmat Allah. Sehingga bagi setiap orang yang sungguh-sungguh membuka hati, membuka hidupnya untuk dimasuki sosok pribadimu, Roh yang Maha Kudus, Roh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, maka terjadi sumber hikmat itu akan mengalirkan kebijaksanaan sorgawi bagi setiap kami satu persatu. Tuhan, pagi hari ini kesempatan yang baik agar terjadi kembali rekonsiliasi ketika mungkin di hari-hari belakangan ini ada di antara kami telah berlaku bodoh, bersikap tidak bijaksana, membuat pilihan langkah yang salah. Tuhan, Engkau sumber pengampunan, berkenan kembali Engkau mengampuni, kuduskan setiap hidup kami, anak-anak-Mu, sehingga kami layak dan kami dibuat berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dengan satu janji untuk kami tidak akan kembali terjerumus di dalam hal yang sama. Karena kami terus mendengar terngiang di dalam pendengaran hati kami. Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih untuk selalu Tuhan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajari setiap kami boleh terus melangkah dengan langkah bijaksana. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini setiap kami akan mendoakan bagian keluarga kami. Orang tua berdoa untuk anak-anaknya, anak-anak mendoakan untuk orang tuanya, suami berdoa untuk istri, istri berdoa untuk suaminya. Agar setiap kami boleh menerima hikmat kebijakan sorgawi. Semua berdoa saudaraku, doakan orang yang ada di dekatmu, orang yang ingat. Sebab kebijaksanaan sorgawi akan merintangi langkah yang menuju kepada pelanggaran. Orang bijaksana akan menghindar jauh ketika ada ancaman, ada bencana akibat pelanggaran. Menghindari pelanggaran karena sadar setiap pelanggaran terkandung sebuah konsekuensi. Haleluya, Tuhan dengar doa setiap anak-anak-Mu satu persatu. Kami berdoa untuk seluruh anak rohani kami. Dimanapun berada Tuhan karuniakan hikmat bijaksana, surgawi. Sehingga semua boleh menikmati tuntunan ilahi-Mu. Sehingga perjalanan dunia yang keras, perjalanan dunia yang penuh dengan tantangan, dengan segala macam kesukaran, akan Tuhan buat kami lebih mudah melewatinya jika kami berlaku bijaksana di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk di setiap akun orang-orang yang ada di dalamnya, baik Yosua Dimas, Yohanes Sutrisno, Wosi Londa, Winarni, Wahyu Suryani, Vera Kusuma, Titin Yuliana, Swati Yohana, Swarno, Susan Fitri Swanto, Stefanus Redi, Sri Rahayu, Sri Warnani. Tuhan, setiap ada di balik akun ini, anak-anak-Mu Tuhan jamah lengkapi dengan kasih kemurahan-Mu untuk membuat kami melangkah dengan bijaksana ilahi.
sehingga kami tidak akan terjerumus di dalam jebakan kuasa-kuasa gelap, melainkan kami menikmati segala yang baik dalam tuntunan firman Allah. Hamba pasrahkan di balik akun Simatupang Simer, Setio Susilo, Hadi Ruslin Gultom, Ronald, Rohmiati, Robi, Ripka Iva, Ripka Angela, Pursuko Olwin, Huta Barat, Nova Nerlina, Neri Kristina, Mia, Merisa Ruth. Hamba serahkan Tuhan setiap keluarga rumah tangga yang ada di balik akun ini. Semua di dalam naungan Tuhan, di dalam tuntunan hikmat. Sehingga seluruh isi rumahnya, anak keturunannya, semua ada di dalam naungan pembelaan campur tangan Tuhan. Hamba berdoa untuk yang di balik akun Maria Cindy, Lukas Susanto, Kustriati, Kasno Nunung, Julian Yap, Yona, Isa Purwoto, Indrawati, Iskia, Hari Gunawan, Chris, Yolanda, Giok Ing, Vince, Erika New. Hamba serahkan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, di dalam berkat anugerah kuasa-Mu. Hari ini Roh Kudus mengurapi setiap kami, setiap pribadi di balik akun ini dalam topangan berkat Tuhan. Bikin juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk akun Endang Retno, Emi Limbong, Eko Imam, Dwi Winarsi, Didi N. Mimi, Diana Utami, Deborah Sandra, Deborah Ari Susanti, Cio Sopi, Bayu Bintang, Bastian Sondak, Bambang Haryanto, Agung Family, Eliezer, Elenio. Tuhan, setiap pribadi ini, di dalamnya keluarga-keluarga ini, di dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Yesus, Engkau masuk di dalamnya. Dan sungguh-sungguh Engkau diberi keleluasaan untuk berkarya, menuntun, membimbing. Sehingga dari yang paling kecil sampai yang paling senior, kami semua ada di dalam tuntunan hikmat surgawi-Mu. Hamba berdoa bahkan untuk semua di balik akun tim admin yang di gereja, semua Tuhan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tidak mau melangkah di dalam langkah bodoh, tetapi kami mau belajar bijaksana. Dan hari ini sepanjang minggu ke depan, kami mau terus menterapi diri untuk berpikir bijaksana, berkata-kata dengan akal budi. Dan biarlah setiap sikap keputusan yang kami ambil ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan kami mau belajar terus bahwa hari-hari kami tidak mau belajar berjalan di dalam kebodohan, berjalan di dalam ketidakmampuan, sebab Tuhan memberikan kami bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Walau ada masalah, kesulitan, pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam. Haleluya. Engkau Yesus yang tidak pernah tinggal diam. Ketika melihat kami sulit, ketika melihat kami dalam keadaan tidak berdaya, Engkau tidak tinggal diam dan memberikan kekuatan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Persiapkan untuk pelayanan kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan kuasa-Mu ya Allah. Dan pelayanan ibadah muda remaja, Tuhan pasti berkati secara luar biasa. Dan para orang tua akan memberikan support, dorongan. Ya Tuhan, memfasilitasi anak-anak remaja pemudanya untuk sore hari ini mempersembahkan waktu terbaiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua pelayan yang bertugas dalam urapan dengan tanggung jawab penuh kepada Tuhan, dalam berkat pengurapan Tuhan. Hamba serahkan juga seluruh persiapan pelayanan kami bersama di sepanjang minggu raya bagi Yesus esok. Rahmat anugerah-Mu menaungi kami semua, memberi kekuatan rohani, jiwani, tubuh jasmani kami dilengkapi dengan kekuatan ilahi dari Tuhan. Kami tolak segala sakit, penyakit apapun bentuknya, kami nyahkan dalam nama Yesus. Dan di semua orang yang akan menikmati ibadah dan menikmati hadirat Tuhan yang menyembuhkan, yang menyehatkan, yang memberkati kami dengan kekuatan surgawi. Kami akan berjalan dengan penuh kemenangan sepanjang hari ini dan seterusnya dalam naungan penjagaan pelindungan Tuhanku Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk proses pembangunan gereja kami. Tuhan, kami percaya Engkau Sang Yehova Jireh menyediakan semua yang dibutuhkan. Dan Engkau bisa pakai kami semua Tuhan untuk jadi saluran berkat.
Sehingga dengan demikian nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Ini akan menjadi panji-panji Tuhan berdiri di atas kota tercinta. Agar melalui hadirnya gereja Kemah Tabernakel memberkati kota di mana kami berada, semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang indah ini, kami mengucap syukur, doa syafaat kami untuk Indonesia. Negara dan bangsa kami diberkati Tuhan. Segala yang terbaik Tuhan curahkan atasnya. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam segalanya. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Dan kami yakin dari pagi ini, sepanjang hari ini dan seterusnya, sampai Maranatha, kasih setia Tuhan menjadi bagian kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Selamat pagi, pagi bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.